Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, selamat sore. Suatu ketika ada seorang romo berkunjung ke sebuah keluarga. Nama keluarga ini keluarga Pak Dermawan dan Ibu Amalwati. Mereka suka berderma dan suka beramal. Maka namanya Dermawan dan Amalwati. Lalu dalam kunjungan keluarga ini, keluarga yang cukup kaya ini, si Pak Dermawan ini berkisah kepada romonya. Romo, di pinggir kota ini ada sebuah keluarga yang sangat susah hidupnya. Sangat miskin, Romo. Mereka makan itu pas-pasan, lauknya ikan asin saja. Nasi juga tidak terlalu bagus kualitasnya. Keluarga ini punya 5 orang anak, semua masih kecil-kecil, Romo. Dan yang lebih kasihan, Romo, mereka itu sudah menunggak kontrakan itu kurang lebih 5 bulan, Romo. Sedih sekali. Nanti kalau akhir bulan ini mereka tidak bisa membayar uang kontrakan, mereka harus tinggal di pinggir jalan, Romo. Romonya merasa sangat tersentuh ya. Wah, hebat sekali Bapak Dermawan dan Ibu Amalwati ini. Kok Bapak bisa sampai tahu? Apakah Bapak sendiri berkunjung ke sana? Kata si Romo. Pak Dermawan itu bilang dengan begitu enteng, tidak Romo, saya ini yang punya kontrakannya. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kasih itu bukan soal kata-kata. Kasih itu adalah soal tindakan yang nyata. Kasih itu tidak hanya cukup dikisahkan dengan kalimat-kalimat yang indah, tapi harus dipraktekkan sungguh di dalam hidup. Kasih harus sampai pada tindakan nyata, dan caranya bagaimana? Caranya adalah yang kita dengar dalam bacaan-bacaan hari ini, caranya sederhana. Haruslah kita mulai sungguh mengenal, haruslah kita mulai mendalami, dan sungguh mengerti siapa yang kita kasihi. Hari ini dalam Injil Yesus bertemu dengan 2 orang murid Yohanes. 2 orang murid ini berusaha mengenal, mendekat, maka mereka ikut Yesus dari belakang. Tetapi Yesus tahu ada yang mengikuti dia, maka dikatakan dalam Injil Yesus menoleh. Cinta mereka tidak sia-sia. Yesus menanggapi. Dan lihatlah, Yesus tidak bertanya yang rumit-rumit. Pertanyaannya sangat sederhana. Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Dan jawaban para murid yang berusaha mengenal Yesus sangat mendalam. Tuhan, di mana Engkau tinggal? Dan Yesus membuka hatinya lebar-lebar. Yesus berkata kepada mereka yang ingin mengenal Dia, mari, ikutlah, tinggal bersamaku, maka engkau akan tahu. Saudari-saudara yang terkasih, percakapan yang tampaknya sederhana ini memiliki kebenaran yang sangat mendalam tentang apa itu kasih. Saya pikir kasih hanya dapat terjadi kalau kita sungguh-sungguh ingin mengenal, ingin mendalami, ingin mengerti siapa yang kita kasih. Bukankah dalam bacaan pertama kita mendengar kisah terkenal Samuel malam-malam dipanggil. Samuel, Samuel. Lalu Samuel yang masih kecil itu berpikir bahwa Eli, ayah angkatnya, itu yang memanggil dia. Maka dia lari kepada Eli. Bapak, apakah engkau memanggil aku? Enggak, saya tidak memanggil engkau. Saya sering ketawa kalau saya membaca kisah panggilan Samuel ini. Umat mungkin tidak tahu ya bahwa Romo Joni agak budek sedikit telinganya di sebelah kanan. Ketika saya di Amerika itu saya dipanggil Father What? Romo What gitu, Romo apa? Dan saya sedikit-sedikit tanya, what? What? Nah, jadi teman-teman saya memanggil itu Father What gitu ya, Romo apa? Jadi nanti kalau umat mau ketika saya bertanya, kita berjumpa, kita berdialog, dan saya tiba-tiba, hah? Apa? Itu karena memang saya punya ini, budek klinis. Jadi sebelah kanan saya ini berkurang berapa persen begitu ya.
Jadi saya sering ketawa itu kalau Allah yang memanggil saya pada zaman Samuel hidup. Mungkin saya nggak akan pernah bangun itu. Johnny akan terus mendengkur. Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita mendengar bagaimana Allah ingin mengenal Samuel. Dia ingin mencintai Samuel pilihannya. Samuel akan diangkat sebagai nabi untuk orang Israel. Dan yang menarik adalah ini. Ketika Eli sadar bahwa Samuel itu mendengarkan suara Tuhan, Eli berkata, nanti kalau engkau mendengar suaranya lagi, bilang, iya Tuhan, aku mendengarkan. Saya pikir kalau kita mau mencintai, kita juga harus belajar mendengarkan, Bapak Ibu. Semoga kita belajar bukan hanya mengenal, mendalami, tinggal, dan mengerti, tapi juga belajar mendengarkan. Dan yang paling baik untuk belajar mengasihi adalah seperti dikatakan dalam bacaan kedua, belajar mengasihi dulu dirimu sendiri. Amat sulit, amat mustahil bahkan mengasihi orang lain, tapi kita sendiri tidak mengasihi diri kita. Hanya orang-orang yang mampu mengasihi dirinya dengan sehat, barulah ia mampu mengasihi orang lain. Banyak pasangan dalam keluarga muda itu cekcok, mudah konflik. Karena apa? Karena dirinya sendiri belum ia kasihi. Bagaimana mungkin mencintai pasangan ketika dirinya terluka? Ketika dirinya sendiri sakit. Maka kalau kata Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Santo Paulus ingin mengundang Anda untuk belajar dulu mengasihi dirimu sendiri dengan sehat. Semoga pelajaran-pelajaran kasih yang kita dengarkan pada minggu ini sungguh-sungguh membawa inspirasi untuk kita semua. Sekali lagi, 2 poinnya. Yang pertama, kasih membutuhkan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Kasih haruslah mengenal, menyelami, mendalami, mengerti. Dan yang kedua, dari mana memulai kasih? Dari dirimu sendiri lebih dahulu. Semoga kita belajar memaafkan sejarah kita yang tidak baik-baik saja. Semoga kita belajar mengampuni masa lalu kita yang membuat kita terluka sampai hari ini. Semoga kita belajar mengatakan, hei diriku, Allah mencintaimu luar biasa. Maka saya memutuskan untuk mencintai diriku dengan sehat, dan saya akan mencintai, mengasihi orang lain dengan mendalam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan kasihanilah kami.